Ya, mau tanya aja ini tentang Yesus. Ya, silakan apa yang mau ditanya, Pak? Apakah waktu Yesus di dunia itu punya waktu nggak ya? Punya kesempatan berbuat dosa nggak ya? Makasih. Dia punya kesempatan berbuat dosa, tetapi dia tidak mau berbuat dosa dan tidak bisa berbuat dosa karena dia kodratnya kudus. Dia punya kesempatan, tapi dia tidak mau melakukan itu. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, dia punya kesempatan untuk berdosa punya, tapi dia tidak mau berdosa karena Halo, selamat halo, malam, salam. Pak, selamat malam. Ya, mau tanya aja ini tentang Yesus. Ya, silakan apa yang mau ditanya, Pak? Apakah waktu Yesus di dunia itu punya waktu nggak ya? Punya kesempatan berbuat dosa nggak ya? Makasih. Dia punya kesempatan berbuat dosa, tetapi dia tidak mau berbuat dosa dan tidak bisa berbuat dosa karena dia kodratnya kudus. Dia punya kesempatan, tapi dia tidak mau melakukan itu. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, dia punya kesempatan untuk berdosa punya, tapi dia tidak mau berdosa karena memang dia tidak bisa berdosa. Wong dia datang dari yang kudus, dikandung dari Roh Kudus, makanya hidupnya taat dan takluk kepada hukum Taurat Galatia 4 ayat 4. Dia begitu kudus, dia tidak berdosa dalam segala hal. Bahkan pengadilan Roma pun tidak bisa membuktikan bahwa dia bersalah. Mahkamah Sanhedrin pun tidak bisa membuktikan bahwa dia berdosa. Tetapi karena kebencian mereka, membuat mereka menghina-hina Kristus dan pada akhirnya menyalibkan dia. Siapa yang membuktikan Yesus Kristus Tuhan kita itu bersalah? Yang bisa membuktikan dia berdosa? Tidak ada. Gitu. Jadi dia tidak pernah berbuat dosa. Dan tidak punya kesempatan ya? Ada kesempatannya tapi dia tidak mau. Begitu. Ada kesempatan itu ada, tapi dia tidak mau. Jangan Anda pikirkan kalau dia punya kesempatan nggak, jadi seakan-akan berarti Tuhan Yesus itu punya peluang berbuat dosa. Bukan. Kesempatannya artinya apa? Selama dia di dunia, dia dicobai. Dicobai itu kan adalah kesempatan iblis untuk membuat Tuhan Yesus berdosa. Tetapi kan Tuhan Yesus nggak mau dan nggak bisa berdosa. Karena dia datang dari yang kudus. Kesempatan itu diciptakan oleh iblis. Tapi Tuhan Yesus tidak mau tunduk pada iblis, sedangkan ia hanya mau tunduk kepada Bapaknya saja. Begitu. Baik, Ya. terima kasih Elia Meron. Terima kasih. Salam Oke. kenal dari Nias. Kami orang Nias. Oke, salam kenal ya. Ya, ya. Ya. Terima kasih. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah berbuat dosa ya. Dia selalu diperhadapkan dengan kesempatan agar dia berbuat dosa. Iblis itu kan selalu membuat kesempatan agar Tuhan Yesus sekiranya jatuh dalam dosa. Dia dicobai. Itu adalah kesempatan yang iblis buat agar Tuhan Yesus jatuh dalam dosa. Tapi ternyata ya Tuhan Yesus memang tidak bisa berbuat dosa. Tuhan Yesus kodratnya nggak mau berbuat dosa. Tuhan Yesus memang nggak akan pernah bisa berbuat dosa. Ya kan? Orang Farisi mencobai dia, membuat kesempatan agar Tuhan Yesus jatuh dalam dosa. Menurutmu bagaimana hukum Musa begini? Itu kan orang Farisi itu membuat kesempatan agar Tuhan Yesus berbuat dosa. Gitu. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau dan dia tidak bisa berdosa. Makanya semua usaha-usaha orang Farisi, usaha-usaha iblis itu tidak berguna. Karena memang kodratnya Kristus itu dari yang kudus, maka dia tidak bisa melakukan yang cemar. Maka kekudusan Kristuslah yang membuat kita, yang membawa kita kepada pengudusan. Makanya percaya kepada Kristus adalah tentang sanctification, purification, and justification. Pembenaran, pengudusan, dan pemurnian. Karena Kristus itu murni, dia itu kudus, dan dia itu benar.
Oke, kita lanjut ya. Kenapa ada yang panas-panas di bawah ya, seperti kadrun-kadrun ya? Jangan. Tidak boleh panas ya, biarlah hanya panci saja yang panas ya. Hidup kita jangan panas ya. Silakan Aro, selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, saya mau tanya, kalau kitab Heno itu Kakak sudah pernah baca, lalu menurut pandangan Kakak bagaimana? Kitab Henok itu adalah kitab yang tergolong namanya pseudepigrafa. Jadi pseudo itu artinya palsu. Kitab Henok itu tidak ditulis oleh Henok, tetapi orang anonim yang mengatasnamakan Henok. Nah, isi kitab Henok itu bertentangan dengan Tauratnya Musa, terlebih padahal penggambaran bagaimana manusia dicipta. Misalnya kitab Henok menceritakan malaikat kawin mengawin dengan manusia. Padahal Tuhan Yesus berkata malaikat sendiri itu tidak pernah kawin mengawin. Karena malaikat itu makhluk roh dan mereka tidak punya jenis kelamin. Bagaimana mereka mungkin kawin mengawin? Begitu. Jadi apa yang ada dalam kitab Henok itu tidak hanya tidak sesuai dengan perjanjian baru, tapi lebih jauh dia bahkan bertentangan dengan Torahnya Musa. Maka digolongkan pseudepigrafa yang artinya kitab palsu. Begitu. Ya. Oh begitu ya Kak. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, Tuhan berkati. Kenapa ada yang panas-panas di bawah ya, seperti kadrun-kadrun ya? Jangan. Tidak boleh panas ya, biarlah hanya panci saja yang panas ya. Hidup kita jangan panas ya. Silakan Aro, selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, saya mau tanya, kalau kitab Heno itu Kakak sudah pernah baca, lalu menurut pandangan Kakak bagaimana? Kitab Henok itu adalah kitab yang tergolong namanya pseudepigrafa. Jadi pseudo itu artinya palsu. Kitab Henok itu tidak ditulis oleh Henok, tetapi orang anonim yang mengatasnamakan Henok. Nah, isi kitab Henok itu bertentangan dengan Tauratnya Musa, terlebih padahal penggambaran bagaimana manusia dicipta. Misalnya kitab Henok menceritakan malaikat kawin mengawin dengan manusia. Padahal Tuhan Yesus berkata malaikat sendiri itu tidak pernah kawin mengawin. Karena malaikat itu makhluk roh dan mereka tidak punya jenis kelamin. Bagaimana mereka mungkin kawin mengawin? Begitu. Jadi apa yang ada dalam kitab Henok itu tidak hanya tidak sesuai dengan perjanjian baru, tapi lebih jauh dia bahkan bertentangan dengan Torahnya Musa. Maka digolongkan pseudepigrafa yang artinya kitab palsu. Begitu. Ya. Oh begitu ya Kak. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, Tuhan berkati.